Oke, di video kali ini gue akan menunjukkan gimana caranya aplikasi Codex ya dari ChatGPT dengan aplikasi Paper ya, itu bisa ngebantu kita dalam membuat desain sebuah aplikasi. Nih kalau misalnya penasaran ya, tadi gue agak takjub juga dengan resultnya ya, meskipun ini kelihatannya ada beberapa yang masih kurang sih, kayak misalnya nih teks-teksnya masih mentok-mentok si ininya ya, si desainnya. Tapi overall menurut gue ini bagus ya uh, hasilnya gitu. Dimana di video sebelumnya gue udah pernah bikin aplikasi, bukan aplikasi ya, udah bikin tahapan aplikasi ya, yaitu PRD untuk pembuatan aplikasi prayer time ya di masjid gitu. Nah, di sini kita akan lanjutin dari project sebelumnya gitu. Sebelum mulai, perkenalan dulu, gue Alfi, gue adalah seorang software engineer dan sering bikin konten di TikTok, di Instagram, dan sekarang lagi mulai channel YouTube, jadi jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa di follow untuk update berikutnya. Oke, langsung aja. Oke, untuk memulai yang perlu teman-teman siapkan adalah yang pertama terkait aplikasi dari Codex ya, sama aplikasi si papernya ya. Jadi teman-teman silahkan googling ya, misalnya Codex download, terus nanti silahkan download aja ininya, sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan ya, mau pakai Windows atau pakai Mac OS. Nah, habis itu yang di-download berikutnya adalah aplikasi si Paper Design-nya. Silahkan di-download juga nih ya, download Paper Design si keywordnya gitu. Ntar diklik download. Nah, berikutnya adalah langganannya nih. Jadi subscription yang perlu teman-teman siapkan adalah si ChatGPT ya. ChatGPT yang kalau gue ini saat ini pakai yang package-nya Go gitu. Yang planningnya si Go ini ya. Kalau Plus sama Pro gue belum coba. Tapi yang jelas gue ngerasa agak boros sih yang si Go ini, jujur ya. Ini kalau teman-teman lihat di usage yang gue tadi pakai, gue tadi sebelumnya kayak ngedesain yang tadi itu, yang tadi yang gue tunjukin di awal, itu sekitar 50%an ya ininya sebelum dipakai. Nah setelah itu, setelah diminta untuk bikin desain itu jadi 25% gitu. Nah, gua nggak tahu nih kalau kita minta aplikasi yang kita mau buat sekarang ya, si aplikasi player screen yang kita mau buat ini, dia habis berapa persen gitu. Nah, jadi itu yang perlu disiapkan. Kalau udah, kita perlu menghubungkan nih. Jadi teman-teman, kita harus hubungkan si codexnya dengan si aplikasi atau MCP server dari si Paper Design-nya. Jadi caranya silahkan buka website si Paper, terus klik yang docs ya di sini, documentation, read more. Nah, yang di sini teman-teman bisa, sebenarnya nggak cuma Codex ya, teman-teman bisa pakai aplikasi web coding apapun kayak Cursor, Copilot, Anti-Gravity, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya Codex berarti klik yang ini. Setelah itu kita buka si aplikasi Codexnya ya. Kemudian di settings, pergi ke settings, ke bagian menu MCP server, kemudian add server ya. Nah, di sini misalnya name servernya adalah Paper gitu ya. Nah, ini mode yang dipilih di sini yang mode yang streamable HTTP ya. Kemudian habis itu ini copy aja nih ininya ya, URL localhostnya, masukin ke URL yang di sini. Habis itu kita save. Udah cukup seperti itu aja ya. Nanti harusnya si aplikasi Codexnya bisa berkomunikasi dengan aplikasi si Papernya. BTW sebelum video ini gue udah bikin PRD-nya teman-teman. Jadi ini sebenarnya video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek boleh di video sebelumnya, gue coba tunjukin linknya ya. Nah, hasil dari video sebelumnya itu adalah berupa PRD ya, atau Product Requirements Document. Jadi kita mau bikin PRD untuk aplikasi prayer screen di masjid ya, kayak untuk nampilin jadwal sholat, nampilin pengumuman di masjid, dan sejenisnya. Nah, ini yang kita akan pakai untuk memulai si codexnya sama si papernya untuk ngedesainin berdasarkan PRD yang udah tertera di sini gitu ya. Atau sebenarnya teman-teman punya PRD sendiri gitu ya, ngeprompt pakai ChatGPT, itu bisa juga nih ya, asal file outputnya itu berupa file markdown ya, atau file.md seperti ini. Kalau udah punya file markdown seperti ini, silahkan buka aplikasi codexnya ya. Kemudian kita add new project
Nah, ini yang file markdown yang tadi kan ditaruh, kalau gua itu taruhnya di folder player screen seperti ini ya. Nah, ini yang kita buka, si folder player screen yang ini. Kita open. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian aplikasi papernya ya. Di sini kita bikin file baru ya. Kemudian kita misalnya kasih nama aja ya. Misalnya player screen gitu ya. App gitu. Enter. Nah, habis itu balik lagi ke codecsnya. Nah, ini kita bisa langsung mulai nge-prompt gitu ya. Ini promptnya kayak gini. Misalnya, read this file misalnya. Kita tunjukin file yang tadi, prd.md ya. Add gitu kan, add prd.md. Habis itu minta dia bikinin menggunakan paper di file player screen tadi apa ya? Player screen app ya. Oke, kita samain aja. Nah, kalau udah di bagian yang ini, kita model AI-nya yang gua mau pakai sekarang yang GPT yang terbaru ya, 5.4 nih. Kemudian klik yang ini nih, yang tombol add seperti ini. Kemudian kita minta dia atau nyalain modenya si plan mode ini nih. Ya, kita nyalain dulu. Habis itu pilih yang ininya bebas sih. Gua sih mau coba yang high ya, supaya nggak terlalu tinggi juga tapi nggak medium atau low gitu ya. Habis itu kita coba send aja promptnya ya. Harusnya dia akan mulai nge-planning berdasarkan PRD yang udah ada ya. Jadi dia lagi baca nih PRD-nya. Sumpah ya, salah satu yang gue suka dari Codex ini adalah dari UI-nya ya. Nggak tahu kenapa dari animasi yang dia punya itu kayak satisfy gitu loh. Nah, ini ada sebelum lanjut ya dia ada nanya-nanya dulu nih. Kayak screen mana yang mau didesainin di awal gitu ya. Mungkin gue yang ini aja deh, yang public only ya. Jadi yang admin panelnya mungkin di skip dulu. Continue. Oke, ini visual directionnya harus kayak gimana nih? Strict PRD, modern, atau minimal utility. Gue mungkin coba yang ini yang pertama deh ya, yang modern. Karena kalau nggak salah di PRD-nya gue nggak ngasih referensi desain apapun ya. Dia pure kayak untuk bisnis logiknya aja untuk di PRD yang gue bikin sebelumnya. Oke, dia nanya lagi nih. Ini pertanyaannya akan tergantung konteks ya. Jadi teman-teman akan berbeda pastinya dengan yang gue lagi ini jalan ini sekarang. Kita minta dia TV only. Ya kan, tuh lihat tuh. Animasinya itu kayak satisfy gitu ngelihatnya itu ya. Oke, dia udah ini lagi bikin planning promptnya untuk nanti dieksekusi oleh si papernya ya. Oke, ini udah selesai planningnya. Kita ditanya nih mau implement atau nanti ya. Kita launch aja ya, tanpa basa-basi, submit aja. Nah, kalau udah ada kayak gini-gini nih, dia berarti udah lagi connectin ke MCP server si papernya nih ya. Kalau kita cek di aplikasi papernya, oke. Nah, lihat teman-teman. Udah ada kayak gini-gini berarti dia udah connect nih. Udah desain ini teman-teman. Ya udah, habis ini kita tinggal nonton aja nih, nonton AI kita bekerja ya. BTW teman-teman jangan lupa kita juga pengen nanti mantau ya hasil dari usage seperti apa. Ingetin ya tadi sekitar 25% ya ininya, before-nya ya. Nanti kita cek after-nya habis berapa persen. Untuk konteksnya adalah planning ChatGPT yang Go ya, atau Codex yang Go. Nah, ini udah mulai kebentuk ya. Ini khas banget sih dengan kayak style-style mirip sama yang tadi aplikasi yang gue udah buat sebelumnya, yang gue tunjukin di awal tuh. Stylenya mirip-mirip seperti itu, cuma beda warna aja ini. Cuman yang jelas ini ada kekurangannya ya. Kekurangannya nggak tahu kenapa dia kalau kita cek ya, teksnya itu mentok-mentok mulu sama si ininya, sama si boxnya atau kontainer desainnya gitu. Gua sih lumayan ini ya, apa namanya, suka sih sama style desainnya gitu. Entah mungkin kalau misalnya kita nge-promptnya lebih spesifik kayak ngasih tahu tes desain yang kita mau seperti apa gitu ya, si Codex ini bisa ngikutin atau enggak gitu ya. Cuman yang jelas kalau udah kayak gini gimana ya gue bilangnya ya, cuman yang jelas ya ini gue gak tahu nih reaksi para UI UX designer ngelihat
kemajuan AI hari ini bisa seperti ini, komentarnya seperti apa gue nggak tahu. Coba apa namanya, sampaikan di kolom komentar ya pendapat kalian dengan hasil seperti ini. Cuman ini gue impress, ini udah mulai lebih rapi ya dengan dari sebelumnya nih. Tapi menurut gue ya, ini nggak tahu yang gue nggak definisiin sih. Menurut gue untuk screen di masjid gitu ini terlalu apa ya? Terlalu banyak komponen sih. Ya nggak tahu nih. Mungkin kalau orang-orang Jepang mungkin lebih suka ya dengan desain-desain dengan banyak informasi seperti ini. Cuman buat orang Indonesia sih kayaknya terlalu too much ya informasi yang dituangkan di dalam screennya. Gue tadi kan milihnya dia minta untuk pakai desain yang dia referensi dia ya, nggak ngelihat dari PRD-nya. Mungkin kalau gue switch tadi ke poin nomor 2 mungkin hasilnya bisa berbeda gitu. Kalau misalnya kita minta dia berdasarkan PRD. Karena kalau nggak salah di PRD-nya gue simpel aja minta secara komponen-komponennya itu kayak misalnya ini live countdown gitu kan. Jadi nggak banyak informasi seperti yang tadi dibikinin sih. Oke, ini udah selesai teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Kalau kita cek, kalau gua komentar ya, gua kasih revisi. Ini banyak banget komponennya nabrak-nabrak dengan ininya ya, kontainer si tempat komponen itu disimpan ya. Ini juga nih kayak nempel-nempel dengan komponen yang di sini. Spacingnya itu masih kurang. Tapi secara kayak pemilihan font, pemilihan warna ini bagus banget ya menurut gue ya. Gue suka dengan desain-desain seperti ini ya. Dan menurut gue ini oke dengan use case-nya ya. Kan use case-nya adalah kayak di masjid ya. Kayak untuk ditaruh di masjid ini udah cocok dari segi pemilihan warna, pemilihan font gitu kan. Tinggal tadi ya kita coba cek hasil penggunaannya ya. Kalau tadi kan 25% ya. Kalau kita cek sekarang di usage-nya adalah, nah ini dia. 16% ya. Habis lumayan juga ya menurut gue ya. Untuk bikin satu halaman seperti ini, habisnya seperti itu juga kerasa ya. Belum ini gue nge-prompt kayak nge-follow up ya. Kayak minta revisi lah apalah. Jadi kayaknya akan habis ya. Nggak tahu nih kalau misalnya gue pakai plan yang tadi yang plus akan seperti seboros itu atau enggak. Yang jelas kalau ini menurut gue agak boros ya. Jadi itu mungkin yang perlu dinotis. Oke, segitu aja teman-teman video kali ini ya. Gue tadi pengen tunjukin secara singkat aja nih penggunaan aplikasi Codex ya dengan ditambah MC Visual Forensic Paper ya. Itu bisa menghasilkan desain yang teman-teman lihat sebelumnya ya. Itu gimana nih tanggapan teman-teman ya? Gue berharap sih teman-teman kasih komentar ya di bawah ya. Ya udah gitu aja teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe video ini kalau misalnya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.